Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kami akan melaksanakan program pengembasan asesmen kompetensi minimum. Mungkin bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan asesmen kompetensi minimum ini, karena pada dasarnya sudah diinformasikan oleh Kementerian jauh sebelumnya. Adapun dari program pengembasan asesmen kompetensi minimum ini memiliki tujuan, salah satunya adalah di mana peserta diharapkan dapat menjadi bagian dari perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, diharapkan nantinya Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti pelatihan seri AKM pada angkatan berikutnya, di mana kita ketahui asesmen kompetensi minimum ini dimulai dari bulan Januari hingga Februari, meliputi 11 angkatan. Kali ini kita samakan persepsi dulu ya, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud dengan asesmen nasional? Nah, mungkin bukan hal yang baru, Bapak Ibu sekalian sudah paham apa sih yang dimaksud dengan asesmen nasional. Di sini saya tidak menggurui, tapi mengingatkan kembali ya, biar kita nanti sama pendapat kita terkait dengan asesmen nasional. Asesmen nasional adalah sebuah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, ya, di mana sekolah itu meliputi sekolah madrasah dan setiap sekolah dari jenjang SD, SMP, ya, SMA, bahkan program kesetaraan. Nah, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, itu meliputi literasi dan numerasi serta karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Mengapa sih perlu adanya asesmen nasional? Ya, asesmen nasional diperlukan salah satunya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bahwa mutu pendidikan di Indonesia itu dikatakan masih rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Maka pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya melakukan program yaitu melaksanakan asesmen nasional yang akan diselenggarakan, yang dimana awalnya di bulan Maret, namun ternyata terjadi perubahan antara nanti September atau Oktober. Untuk jelasnya nanti kita lihat saja actionnya. Yang kedua, yaitu asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini tujuannya agar kualitas belajar mengajar ini nantinya dapat dievaluasi ya. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas dari hasil belajar peserta didik. Tujuan asesmen nasional yaitu untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Tidak hanya kompetensinya aja yang akan kita kejar, tapi juga karakter siswa. Bagaimana siswa itu memiliki sebuah karakter, jangan sampai secara kognitif dia bagus, tapi ternyata karakternya di lapangan tidak baik. Nah, ini tujuan dari asesmen tidak hanya kompetensinya saja yang akan ditingkatkan, tapi bagaimana siswa memiliki karakter yang baik nanti di dalam kehidupan masyarakatnya. Kita lihat sekarang manfaat dari asesmen nasional. Manfaat dari asesmen nasional salah satunya untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah ya. Maksudnya biar terlihat ya potret kualitas pembelajaran di satuan pendidikan ya. Nah, dengan asesmen ini diharapkan nantinya setiap satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Terus umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Nah, ini dengan asesmen diharapkan nanti menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, karena dengan asesmen kita dapat mengetahui apakah kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita itu
memiliki kualitas yang baik ataukah tidak itu nanti dapat dilihat dari hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, terus dasar untuk penyusunan program ya. Di sini untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau madrasah nanti. Nah, di sini program apa yang akan kita kembangkan di sekolah kita nantinya untuk meningkatkan mutu atau kualitas sekolah kita. Ya. Jadi dengan asesmen ini diharapkan nanti setiap sekolah dapat menyusun program peningkatan mutu kualitasnya. Nah, apa yang belum dicapai dan apa yang sudah dicapai itu bisa dilihat dari hasil asesmen nasional. Nah, mungkin di masyarakat sering terdengar bahwa asesmen nasional adalah pengganti UN, padahal jelas beda ya antara asesmen nasional dengan UN. Kita lihat di sini perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kita lihat dari tujuan pelaksanaannya jelas beda ya. Kalau asesmen nasional kan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ini jelas beda. Nah, kalau asesmen nasional meliputi satuan pendidikan, tapi kalau ujian nasional itu pribadi seorang siswa sebagai individu. Terus level siswanya yang mengikuti itu yaitu kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya. Terus ujian nasional setiap tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, ini biasanya kalau ujian nasional hanya untuk SMP dan SMA. Subjek siswanya, nah di sini berdasarkan survei ya, dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi bukan sekolah yang menentukan nanti ya, langsung di sini yang mengacak itu dari Kemendikbud langsung untuk melihat untuk siapa yang menjadi nanti sebagai sampel dalam penilaian asesmen nasional. Terus kalau ujian nasional ini kan sensus ya, metodenya sensus di mana semua siswa mengikuti UN ya di akhir kelas, misalnya kelas 9 dan kelas 12. Nah, model soal ini kalau model soalnya meliputi PG ya, terus pilihan ganda khusus, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Sedangkan kalau ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat untuk matematik tingkat SMA dan SMK. Tapi kalau SMP kan semuanya pilihan ganda. Seperti itu. Sasaran penilaian. Nah, sasaran penilaiannya kalau asesmen nasional meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi meliputi 4 komponen. Sedangkan kalau ujian nasional itu pengawasan terhadap mata pelajaran. Jadi hanya mata pelajarannya saja, dan mata pelajaran pun hanya 4 mata pelajaran yang diujikan kalau tingkat SMP. Asesmen kompetensi minimal meliputi literasi dan numerasi ya. Ya, ini yang diikuti oleh siswa ya. Survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat 6 profil pelajar Pancasila apa saja? Nanti siswa yang kreatif, ya, inovatif, ya, berakhlak mulia, kemandirian, terus gotong royong dan kebinekaan. Itu pelajar Pancasila. Nah, survei karakter diikuti oleh siswa juga. Survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif. Ya, nanti yang mengikuti survei lingkungan belajar asesmen nasional tidak hanya siswa, tapi guru dan kepala sekolah. Asesmen kompetensi minimal, kata minimal mengacu pada tingkat semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Terus AKM akan mengukur keterampilan dasar yang meliputi literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam satuan learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, di mana tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan responden siswa, ya, instrumennya AKM meliputi literasi dan numerasi. Informasi yang didapat yaitu hasil belajar kognitif. Survei karakter, ya, instrumennya survei karakter.
hasil belajarnya yaitu sosial emosional. Sedangkan survei lingkungan belajar yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi yang responden untuk instrumen AKM literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar itu diikuti oleh siswa, sedang guru dan kepala sekolah, survei lingkungan belajar. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional ya. Nanti di sini asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Di mana asesmen kompetensi minimal AKM itu meliputi asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca itu meliputi ya itu kompetensi yang ingin dicapai, yaitu meliputi memahami, karenanya menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi ya yang diharapkan, kemampuan yang diharapkan siswa dapat memahami, mengaplikasikan dan berkenalan. Ini tujuan dari asesmen kompetensi minimal. Teknis pelaksanaan asesmen nasional yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Jadi beda nanti ya soal yang akan keluar antara si A dengan si B ya. Nanti kalau misalnya si A ternyata soal nomor satunya dia salah sampai sekian soal, nanti maka dia hanya dapat soal yang lain dengan temannya. Nah, teknis pelaksanaan masih yaitu pesertanya seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Teknis pelaksanaan asesmen masih ya, yaitu terkait dengan jadwal pelaksanaan. Nah, SD, MI dan paket A ya. Ini hari pertama itu tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari keduanya tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk SMP, MTS dan paket B ya, itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari keduanya tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Ini sama dengan SMA, SMK, pada saya serta paket C. Kriteria peserta asesmen nasional itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, sedangkan untuk kesetaraan yaitu di jenjang 2, jenjang 4 dan jenjang 6. Ya, untuk yang paket ya. Butir soal atau bentuk soalnya nanti pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian dan menjodohkan. Level pembelajarannya nanti pada saat pembelajaran level 1, kelas 1 dan kelas 2 diharapkan nanti ya dari Bapak Ibu sekalian. Untuk numerasi kelas 2 yaitu 31 soal, literasi teks fiksi 21 soal, literasi teks informasi 29 soal. Sedangkan level 2 kelas 3 dan 4, numerasi kelas 4 48 soal, literasi teks fiksi 24 soal, literasi teks informasi 21 soal. Level 3 kelas 5 dan 6, numerasi kelas 6 yaitu 47 soal. Ya, literasi teks fiksi 24 soal, literasi teks informasi 35 soal. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Level pembelajaran level 4 kelas 7 dan 8, numerasi kelas 8 67 soal, literasi teks fiksi 7 soal, literasi teks informasi 29 soal. Level 5 kelas 9 dan 10, numerasi kelas 10 62 soal, literasi teks fiksi 28 soal, literasi teks informasi 40 soal. Sedangkan level 6 kelas 11 dan 12, literasi teks fiksi 11 soal, literasi teks informasi 39 soal. Demikian program penginvasan Sri AKM ini. Nanti kita samakan persepsi kita Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.